komentarin hal apapun, gue harus tahu dulu nih case-nya apa. Terus aku cerna. Aku bukan tipe yang netizen yang asal komen gitu kan, asal komen tapi nggak dicerna. Jadi kita harus tahu dulu nih kontennya apa nih. Kalau misalkan kayak kontennya memang ngebangun, ya kita harus terima. Oh ini kontennya bagus nih, ngebangun nih. Tapi kalau misalkan emang ada konten yang perspektifnya tidak ngebangun, atau misalkan lebih cenderung meremehkan suatu hal, nah mungkin bolehlah kalian nggak ngedukung. Tapi kalau misalkan kayak perspektifku, aku ngelihat di dua sisi gitu loh. Jadi di konten-konten siapa sih namanya itu? Lupa aku namanya. Konten-kontennya dia aku tonton yang kemarin karena viral kan. Terus aku cekin satu persatu kontennya. Terus aku bilang, oh banyak juga loh ilmu yang dia share gitu loh, ilmu yang memang kita harus pelajari gitu loh, yang memang fakta gitu, yang dibicarakan memang fakta gitu kan. Sama halnya dengan siapa yang Hemong yang di Ozi yang speak up tentang dia juga. Siapa namanya yang di Ozi loh? Yang orang Lampung aslinya. Dia viralnya dia gara-gara speak up jalanan Lampung itu bolong rusak-rusak, akhirnya kan dibenahin kan. Bima. Sama dengan hal Bima. Waktu pas Bima speak up, terus banyak yang kayak apa ngebully dia gitu kan. Aku setuju beberapa poin dari dia gitu loh. Aku setuju beberapa poin sama dia, dan aku lihat nih anak nih pinter nih. Nih anak cuma waktu itu aku sempat nggak senang sama dia di saat dia mulai naik, followernya naik, dia banyak dipuja-puji sama orang-orang gitu kan. Ih bagus nih Bima nih speak up tentang pemerintahan ini nih. Dia langsung angkat dagu. Nah itu yang aku kayak ngerasa kayak gitu loh. Yang tadinya aku suka gitu kan, bagus nih anak nih gitu kan, dia berani speak up gitu, berani speak up tentang provinsinya dia, sampai akhirnya gubernurnya apa wali kotanya sampai dapat teguran gitu kan. Ini bagus gitu. Tapi pas ke sini-sininya kok kayak angkat dagu gitu. Tapi nah balik lagi sekarang, dia balik lagi, dia nunjukin sisi smartnya dia gitu. Sisi smartnya dia apa namanya, membuat konten. Itu sih. Aku ke baju belum. Mia Posa, hidup lu itu nggak berguna ya? Pertanyaan lu sampai lu spam, mami gimana Isa Sega? Lu tanyain aja sama keluarganya. Ngapain lu nanyain sama gue? Lu hidup lu nggak berguna ya? Sampai lu nanya, ganggu banget. Iya. Sampai lu nge-spam, nanya hal yang sampah, nanya hal yang nggak penting. Kenapa nggak lu temenin di penjara? Lu datang sendiri ke penjara biar lu tahu kabarnya. Ngapain nanya sama orang? Hidup lu nggak berguna. Kangen kali dia. Kalau kangen temenin lah di penjara. Kenapa nanya di sini? Udah jelas aku musuhan sama dia. Kau tanya di sini. Berarti kau sakit jiwa. Gak berguna hidupnya. Iya kan? Menjadikan konten mau nanya begitu terus direkam. Iya kan? Makanya ngapain nanya-nanya kayak begitu di sini? Sampai nge-spam lagi. Nge-spam aku itu kini ada berapa kali? Ada 8 kali dia nge-spam. Ini apalagi tangkap borgol katanya. Apalagi mau diborgol. Kau pikir BDSM? Kemarin ketemu Kak Gebi, badannya keker banget anjir. Kau ketemu aku di mana? Badanku keker dari mana? Dari mananya keker? Aku kalau sama orang-orang yang bilang badanku keker itu, aku mau tanya keker dari mana? Keker dari mana? Semua war-war aja ketemu aku, mereka bilang, "Mak, badanmu bagus banget, Mak. Mak, badanmu kecil banget, Mak." Semua pasti nanya, "Mak, kau hormon apa, Mak?" Semuanya, Milen apa semuanya datang, "Mak, badanmu kok makin kecil sih? Kau hormon apa?" Nggak ada, coba keker dari mana? Kayak gini keker kau bilang.
Kayak gini kau bilang keker. Aku begini aja nggak ada keker-kekernya tuh. Berarti matamu buta. Siapa yang kau lihat keker? Nah, dia memang keker. Lihat Marisa dia. Marisa juga nggak keker. Anak-anakku nggak ada yang keker, guys. Anakku tuh semuanya bagus, semuanya badannya nggak ada yang keker. Siapa anakku yang keker? Hah? Nggak ada. Melan, Baby Girl, Marisa, Diano, Lingce, Thea. Nggak ada yang keker. Eji nggak keker. Eji nggak keker, Eji. Cuma badan dia besar. Nah, Udun baru keker. Kalau kau bilang Udun, kau lihat Udun keker, iya Udun baru keker. Pengen facelift aku ah. Ya, Isa Sega baru keker. Isa Sega tuh keker kali pun. Bisa diem aja nggak? Ngapain kau nontonin aku, bodoh? Namanya orang live. Orang live ya harus ngomong lah. Aja jika keker. Bukan aku yang ngomong ya. Kak hormon kak. Kenapa hormon? Gaby mukanya gede. Iya, mukaku gede, badanku gede, kayak raksasa, tinggiku 185. Puas kau. Tinggiku 185, kalau pakai heels tinggiku jadi 195. Puas kau. Balik nanti seminggu atau 5 hari sebelum lebaran. Tinggi 2 meter, mak. Iya, tinggiku 2 meter. Puas kau, badanku besar. Kayak Aderai. Udah surut. Kali jadi laki bener bisa megang pasar padahal. Nggak ada laki-laki bener itu tinggi 165. Ya, terus bisa megang pasar. Nggak ada tinggi laki-laki 165, berat badannya 65, terus kau bilang bisa megang pasar. Laki-laki seperti apa yang cantik seperti gue ini bisa megang pasar? Laki-laki yang seperti apa yang kulitnya mulus, halus kayak gue gini bisa megang pasar? Gue jadi laki-laki aja gue gak pantas. Dengan tinggi 165. Tinggi 165, berat badan 65. Kulit halus, mulus, putih. Gak akan pantas jadi laki-laki. Tapi masih molekan budak korla kak badannya. Ya ngapain kau bedain luar weror sama perempuan? Bodoh. Ma, ada teman aku sudah nenong, tapi kok kalau dekat dia bau kentut ya. Berarti dia jorok. Dia veveknya jarang dibersihin sama dia. Kita kalau vevek buatan itu kita kencing aja, selesainya aja kita harus bersihkan pakai pembersih vevek. Jadi harus rajin-rajin dibersihkan. Mak kenal waro-waro baru nggak di Bali, namanya Esme Meda. Kenal lah, Esme itu dulu stafku di klubku.
Dulu dia waitress di di klubku, di barku. Puasa sayang. Harus diakui Lucinta Luna War paling cantik auranya. Ya udah, emang dia cantik. Terus kenapa? Miskin kau. Dengan dia cantik kau miskin. Dengan dia cantik kau kelaparan. Dengan kami cantik-cantik hidup enak, sakit hatimu, mendidih darahmu. Pepek buatan bau juga ya. Bau lah kalau misalkan emang nggak pintar ngerawat. Mak mau tanya, kalau di Jepang sakit nggak sih Mak? Penasaran aja betapa sakitnya warna. Enggak sih waktu zaman aku dulu, karena kan aku nggak ngecong kan. Jadi di saat pas di Jepang nggak ada rasa, nggak sakit. Cuma ngomong jujur aja, aku yang jelek pasti tersinggung. Ya berarti kau lah yang jelek. Ngapain aku tersinggung? Orang aku cantik kok. Buktinya mantan-mantanku, aku bisa dapat di Snack, aku bisa dapat Visal Karwal, aku bisa dapat Rudolf, aku bisa dapat pemain bola Uzbekistan. Aku bisa dapat artis Indonesia banyak banget yang udah pernah ngewong aku. Berarti aku cantik. Aku bisa keliling dunia, berarti aku cantik. Aku dicintain banyak laki-laki, itu berarti aku cantik. Akunya yang bertingkah. Laki-laki mencintai aku, ya kalau ku beberkan chat laki-laki di sini, aku yang nggak mau. Sampai dia nanya, "KB, you want a long term relationship?" No. Ku jawab no. Aku yang nggak mau. Ya. Padahal dia udah support aku banyak loh. Support aku untuk tokohku. Kalau kau mau bilang aku jelek, mau bilang aku apa, nggak masalah sayang, ya. Yang nggak mengurangi si rekeningku. Kecuali kau ngebully aku, mau ngatain aku jelek, terus isi rekeningku berkurang. Nah nggak apa-apa. Halo artis Indonesia, oh emang fakta. Jangankan artis Indonesia, artis luar aja aku bisa dapatin. Ya, artis luar aja bisa aku dapatin. Visal Karwal, aktor India, DJ Snack, DJ internasional. Ya, Rudolf yang punya Telegram, bisa aku dapatin. Mak follower baru itu, iya. Orang dia followernya cuma 1 kok. Jangan sombong, takabur. Kenapa sombong, kenapa? Takabur kenapa? Emang faktanya cantik kok. Kalau aku nggak cantik, nggak mungkin laki-laki tergila-gila sama aku. Nggak mungkin orang-orang besar itu mau sama aku. Nggak penting yang lain. Kalau kau bisa sama Nicholas Saputra, gue sujud di pucuk gunung. Mau ngapain sama homo? Sorry, gue nggak doyan homo. Dan gue nggak suka artis Indonesia, ya. Gue dari zaman dulu sama artis Indonesia udah banyak, sama pejabat-pejabat udah banyak. Gue nggak level. Kalau kau cuma taunya Nicholas Saputra, berarti kau kasihan, ya. Kau cari tahu dulu siapa DJ Snack. Kau cari dulu siapa dulu Visal Karwal. Levelmu berarti masih artis Indonesia, masih sekelas artis Indonesia. Kasihan berarti. Hidupmu berarti masih standarmu masih begini, belum begini, ya. Kalau kau bisa dapetin orang aja, ya, suatu kebanggaan mereka bisa kayak ketemu sama artis internasional, baru begini. Kau masih menyetandarkan orang, baru kau sumpah sujud kalau orang bisa dapat artis Indonesia. Kau masih begini berarti levelmu.
Kau dating dulu sama artis-artis luar, ya hangout dulu sama pengusaha-pengusaha di luar, ya sama pengacara Lady Gaga, ya kan? Baru kau the best. Jangan kau compare orang sama artis Indonesia. Jangan kau compare sama artis Indonesia. Enggak, gue yang nggak level. Gue nggak level sama artis Indonesia, wah. Gue nggak mau. Gue nggak suka sama orang Indonesia. Ya, sorry. Gue doyannya bule. Gue nggak doyan Indonesia. Jangan kau menyombongkan diri. Nggak apa-apa. Daripada kau tadi komen nggak jelas menyampah, yang ikat, tangkap. Ngapain? Sakit jiwamu. Bulan puasa ini buat kau stres. Ya. Lagi stres kau bulan puasa ini. Karena kau bingung. Mau lebaran gak ada duit. Namanya juga ngelontong. Konteksnya ini yang diseriusin loh, yang dibicarain. Ya mau ngelontong mau serius kenapa? Orang gua gak mau pacaran. Kok lu maksa gua harus diseriusin? Gua lu gak mau. Gue yang gak mau. Gak mau. Kalau gue mau banyak banget laki-laki ngajakin gue serius. Ya. Gue bisa buka butik di Bali ini. Kau tanya dulu harga ruko di Bali ini. Kak Oli dan kawan-kawan gitu loh. Itu perempuan asli. Ya. Jangan kau compare perempuan asli sama war-werwor. Bodoh. Makanya otak itu orang-orang kayak gini ya. Orang-orang kayak gini. Orang-orang kampung bodoh kayak gitu. Itu orang-orang yang gak akan bisa maju. Kenapa aku bilang orang-orang kayak gitu gak bisa maju? Jangankan maju, untuk ngelangkah untuk naik step aja, naik satu tangga aja, itu gak akan bisa. Ya, karena itu orang-orang bodoh. Coba kau pergi dulu keliling dunia sendiri. Nah, baru kau acungin jempol. Bukan yang kayak elu ini ngelontong tiada ujung. Gak apa-apa sayang. Aku mau ngelontong sampai tua pun selagi aku masih laku. Yang penting rekeningku banyak. Aku bisa beli apa yang mau aku beli. Aku bisa mau liburan keliling dunia kemana aku mau. Aku bisa punya banyak usaha, punya banyak bisnis. I don't care. Gue gak peduli selagi gue masih cantik, selagi gue masih laku, selagi gue masih oke. Why not? Ya, kau aja jadi boti aja aku gak ngurusin. Ya Tama ya. Kau jadi hemong aja, kau jadi hemong miskin aja. Aku gak ngurusin, aku gak peduli. Aku gak peduli. Lo maju dalam hal apa? Ngelontong yang kau banggakan itu, ya ampun. Ya kalau mau di-compare sama kau, majulah aku. Bisnisku ada 7 ya. Companyku ada 2. Rumah di Kalimantan aku udah besar banget. Aku bisa berangkatin mamaku umroh pakai uang halal 2. Aku punya staff ada 12 orang. Aku punya apa lagi ya? Aku punya mobil beliin mamaku sama adikku sana ada 2 di kampung. Nah coba aku mau compare sama kau dulu. Ya. Naikin mak, ya udah kita naikin ya. Cobalah daripada kau ngoceh-ngoceh, nah coba naik. Jadi biar nggak usah ngoceh-ngoceh, kasihan kau soalnya. Tama ini jangan-jangan suka sama kamu mak. Dari tadi dia komen karena nggak diladenin, komennya tangkap apa ikat apalah semuanya kayak gitu. Sakit jiwa. Ya itu hasil ngelontong bro, konteksnya yang dibicarakan ini hasil kerja halal. Kerja halal alhamdulillah ya. Aku punya dari bisnisku aja, dari butikku aja ya. Per hari itu masuk uang 1,5, 3 juta, 6 juta. Itu dari butik toh. Belum dari Vesta Slim Herbal. Ya, dari La Vesta Detox Tea. Ya, belum lagi dari itu tuh. Coba. Belum lagi aku dari ngejual sahamku Miss Equality World. Ya, Miss Equality World aku jual aja itu 680 juta. Coba. Coba kau mau bilang konteks halal haram yang kayak gimana? Ada semua aku. Mau kau bilang har-har ada. Ya mau bilang halal, banyak duitku halal. Aku punya rekening 3 ya. 1 untuk har-har. Ya yang 1 untuk halal. Yang 1 uang company. Kau punya staff dulu. Punya dulu staff. Minimal kau punya dulu 1 karyawan yang kau gaji. Gitu kan. Baru kau boleh mau bersaing sama aku, mau bangga-banggain sama aku, ketemu, ayo sayang. Ku beliin kau tiket ke Bali, belum pernah ke Bali kan?
Sekarang lo ngomong hasil bisnis dong. Ada, itu bisnisku jelas. Bisnisku jelas. Vesta Beauty sudah 6 tahun. Ya, butikku sudah jelas bertengger di Bali. Naik Tama, gak usah cuma ngoceh-ngoceh aja, naik. Udah di-invite itu, 2 kali udah di-invite. Udah di-invite 2 kali, naik dong. Ayo Tama naik biar kamu puas. Ya, keluarkan unek-unekmu itu, tampilkan wajahmu itu. Ayo Tama, jangan jadi boti-boti haram jadah. Ya kan? Jangan jadi pengecut. Laki kan? Laki kan? Laki atau bukan, naik Tama. Ayo kau keluarkan semua unek-unekmu sampai kau puas. Tenang saja. Ya, aku tidak akan marah Tama. Aku tidak akan marah. Karena untuk apa aku marah? Selagi uang di rekeningku masih banyak. Nih uang Tama jangan gitu. Hampir aja tetongku kelihatan. Tama jangan kayak gitu. Tama jangan kayak gitu. Ini uang toko loh untuk 1 hari loh Tama. Toko tadi aja habis bersih-bersih aja. Ya, bersih-bersih aja. Tadi toko banyak yang belanja. Ini uang toko loh untuk 1 hari loh. Belum di store tunai Tama. Ini produk-produk loh Tama. Ini produk-produk Tama. Vesta Slim Herbal, La Vesta Detox Tea Tama. Ya kan? Tama. Kayak mana Tama? Penjualan Tama ini harus dikirim Tama per hari ini Tama sama stafku Tama. Jangan gitu dong Tama. Tama tolong. Tama jangan kayak gitu. Tama tolong. Ya, tolong datang ke butikku Tama. Biar lihat itu barang-barang sekali belanja itu 40 juta. Itu per 2 bulan sekali Tama. Ya, untuk ngisi toko itu per 2 bulan sekali. Itu 40 juta, 30 juta Tama. Ya, staf di toko ada 3, staf Vesta Beauty ada 4. Ya, Ola yang handle keuangan sama manajemen semuanya. Ada 12 staf Tama yang aku harus gaji setiap bulan. Tama, tolong. Mana kok menghilang Tama, tolong muncul lagi. Aku udah invite kamu untuk naik Tama. Tama tolong. Tama tolong. Tama mana Tama? Tama mana? Tama, aku udah invite kamu 2 kali untuk live bersama. Kenapa kamu menghilang Tama? Tama, gak boleh seperti itu ya Tama. Tunjukkan wajahmu Tama. Tama, kemana Tama, kemana? Tama, jangan hilang. Tama jangan hilang. Tama kok menghilang. Tama tolong. Tolong Tama. Tama lagi tutorial makeup ya, Tama tolong, ya kan? Batal nggak aku ini kalau sombong di bulan puasa? Enggak lah ya. Enggak kan? Enggak sombong sih sebenarnya. Cuma ya mau pamer sedikit aja. Ya kan? Sombong nggak itu? Batal nggak itu? Banjir udah surut Mbak, sudah sayang. Udah surut, udah jualan lagi malah tadi toko habis dibersih-bersihin. Langsung kabur Tama diliatin duta. Diliatin duit sama liatin produk-produk Vesta Beauty yang berdus-dus itu. Ya. Langsung kabur dia. Tama kamu cek di Oren Tama. Udah berapa ribu produkku itu terjual Tama. Tolong. Tama tolong please. Ya, Tama, ini produk baru Tama. Mana ya? Mana sampelnya? Produk baru lagi pengurusan BPOM Tama. Udah pecah. Tama lagi mau beli Vesta Slim. Tama lagi mau beli Vesta Slim ya? Iya.
Ya kan? Kayak gitu guys. Jadi di saat ada orang nyinyirin kita, ngebully kita, kita buktikan, ya kan? Ujung-ujungnya kan tinggal sendiri, lari sendiri. Jadi dia dari tadi tuh komen guys, nggak kuladenin, dia komen, tangkap, dia bilang kayak gitu kan, ikat katanya. Aku bilang nih orang gila kalian komen. Dia komen terus tuh nge-spam. Nggak aku gubris, nggak aku respon, nggak aku ladenin. Ujung-ujungnya ngebully. Ujung-ujungnya ngebully. Kasihan sebenarnya sama Botita kayak gitu ya. Iya kasihan loh sebenarnya. Aku kalau sama hemong-hemong kayak gitu tuh kasihan tau guys, karena hemong kaya nggak akan punya waktu untuk ngebully ya. Banyak teman-temanku hemong kaya. Banyak banget ya. Maigun aku kenal. Siapa lagi? Kowi Kiwu aku kenal. Siapa? Artis besar aja banyak yang tahu aku, banyak yang kenal aku. Aku tuh bukan artis. Aku mungkin untuk di kalangan artis, aku mungkin bukan artis. Tapi banyak artis yang kenal sama aku. Akunya aja nggak mau mepet-mepet bareng-bareng artis terus. Akunya aja nggak mau mepet-mepet guys. Dari zaman dulu ya, nih, zaman artis dangdut lagi happening semuanya. Si artis dangdut itu banyak semuanya tahu aku. Artis dulu banyak lah. Almarhum Olga itu temanku. Almarhum Olga itu temanku. Aku kalau mau pansos sama artis ya, nggak usah jauh-jauh deh. Bunda Korla lagi happening. Bunda Korla lagi naik-naiknya. Nggak mau. Sampai dia ngajakin aku ketemu berkali-kali, aku yang nolak. Aku nolak. Kenapa aku nolak? Karena aku nggak mau dibilang pansos. Aku nggak mau dibilang aji mumpung. Aku nggak mau nempel sama orang-orang yang lagi terkenal. Gak mau aku. Briella, kalian tahu Briella kan? Itu mamanya, itu si Niken, itu kan temanku. Niken yang maksa-maksa, mak, ayo mak ketemu please mak. Katanya sebelum aku berangkat ke Jakarta. Aku bilang ya udah, aku bilang kayak gitu kan, aku datang ke sana tapi nggak lama ya, aku bilang. Kalau aku mau nempel-nempel terus temanku si Dwi ya, mamanya Hunter Kecua. Kalau aku mau nempel-nempel kayak kemarin dia di Bali, aku tempelin aja, tinggal ketemu. Nggak mau ya. Bahkan sebelum Bunda Korla viral, Kak Gaby sering live bareng di Goy. Iya, setiap hari, 1 hari 2-3 kali kita live bareng. Pas dia viral, pas dia terkenal, aku nggak mau. Aku nggak mau itu, nggak mau ketemu, nggak mau live bareng lagi, karena aku berpikir udahlah ini momennya dia gitu loh. Gak mau guys, kalau misalkan aku mau, itu teman-temanku tuh banyak artis, banyak banget. Coba, kau pernah di-invite Ussy Sulistyawati datang ke rumahnya, ngobrol di kasurnya, di ranjangnya, kan? Kalau kakak punya pacar, misalkan pacar kakak pengen dikasih apa enggak? Apa harus nunggu kakak mau aja? Maksudnya pengen dikasih apa? Kalau kakak punya pacar, misalkan pacar kakak pengen dikasih apa enggak? Maksudnya gimana sih, ngomong apa? Nggak ngerti aku. Tahun aku stay di Bali, temanku ada di Bali selalu nanyain Kak Gaby, tapi Kak Gaby di Dubai. Ya kan? Oh halo. Udah surut. Alhamdulillah udah nggak hujan, mudah-mudahan nggak hujan lagi ya. Mudah-mudahan nggak hujan, karena kalau udah hujan itu guys, kita tidurnya nggak nyenyak. Tidurnya jadi nggak nyenyak karena parno kan. Mak, gimana tanggapan Mak Gaby tentang influencer yang bilang sahur itu mengganggu karena ya aku udah lihat juga itu siapa sih namanya? Pokoknya cut gitulah namanya. Ya dia pakai hijab ya, Buat aku itu salah besar gitu loh. Puasa itu kewajiban untuk
umat muslim gitu loh kan, untuk umat muslim. Nah kalau dia apalagi dia berhijab, otomatis pasti dia kalau misalkan emang dia muslim dari lahir, otomatis pasti dari orang tuanya sudah dididik dari kecil untuk bangun sahur, untuk berpuasa. Nah balik lagi ke hak masing-masing. Kalau misalkan emang kamu nggak mau berpuasa, ya udah kamu nggak usah lakukan puasa itu gitu loh, karena Islam itu sangat simpel gitu sebenarnya gitu loh. Kalau misalkan emang kamu nggak mau menjalankan puasa, ya udah kan yang dapat dosanya atau amal ibadahnya sekalipun itu kan kamu pribadi gitu loh. Tapi jangan membuat statement yang seolah-olah puasa atau sahur itu membuat memberatkan kamu, kehidupan kamu, karena kamu nggak sahur pun. Kalau kamu niat sebelum tidur nih, kamu nggak usah bangun sahur, kamu sebelum tidur minum air putih aja udah kamu niatkan kamu sahur. Kalau emang kamu niat, kamu bisa kok gitu loh, nggak akan kelaparan, nggak akan kehausan. Atau bangun sahur hanya bangun minum aja glek, udah selesai itu tidur lagi. Mamaku sahur itu jarang makan loh guys. Iya, jadi jangan merasa terbebani, apalagi dia seorang influencer. Terus dia influencer berhijab lagi. Tapi dia membahas tentang agamanya sendiri. Jadi kesannya kayak, terus lu berhijab gitu kan? Makasih Wi. Terus dia berhijab. Terus dia membahas tentang puasa gitu loh. Terbebani sama sahur. Kayak mana? Aku aja agamaku yang gak bagus, aku aja yang war-werwor, aku aja yang gak berhijab, aku tetap rajin. Setiap puasa itu tanya follower lama aku tuh pasti tahu. Setiap puasa itu aku pasti puasa terus, pasti aku bangun. Mau ngantuk kayak apapun pasti aku bangun. Karena memang udah terlatih guys, dari kecil kita udah diajarin sama orang tua. Aku juga pernah. Aku pernah bangun kesiangan, terus cuma minum air putih, udah selesai. Sama makan buah cuma berapa biji, udah selesai. Makan anggur, udah gitu loh. Tetap bisa aku puasa. Mamaku itu ya, sekarang aja mamaku, kemarin awal-awal puasa kan, dia nggak sahur karena kan sendiri di rumah. Terus aku bilang, Mama ke ini aja, aku bilang ke rumah Angah aja. Angah tuh abangku yang nomor 2. Ke rumah Angah aja, aku bilang. Terus ke telepon abangku kan, aku bilang mending jemput Mama deh. Aku bilang kasihan loh dia sahur sendiri, buka puasa sendiri gitu kan, nggak ada teman di rumah. Akhirnya dijemput tuh, tanya mau nggak di rumah. Awalnya nggak mau, aku paksa-paksa. Aku bilang udah kesana aja, mau ngapain di rumah sendiri. Ngelek gak sih? Ngelek gak guys? Terus aku bilang mau ngapain di rumah sendiri, sahur sendiri, buka puasa sendiri. Akhirnya mau dia ke rumah abangku. Jadi rumahku kosong itu. Kalau misalkan kalau berhubungan, pacar kakak yang minta duluan, mau apa enggak? Apa harus kakak yang mau duluan? Ya kalau sama pacar mah bebas lah. Mau aku mau duluan kek, dia mau duluan kek. Yang penting janji sama-sama endul. Ngapain harus nunggu-nunggu? Lebaran balik Pontianak wi. Nanti jumpa ya insya Allah. Aku nanti berapa hari lebaran aku Pontianak. Guys, kalau misalnya kayak kita relationship, kalau kita udah punya pasangan, punya pacar gitu kan, atau punya pacar gitu ya, ya kita nggak tunggu-tungguan lah mau ngewong. Oh sama-sama enak berarti ya. Ya kau kira kita pacaran ya otomatis sama-sama suka lah, sama-sama suka dan sama-sama enak. Lewat mana kak? Lewat hidung, lewat kuping. Pasti terus. Sorry Kak Gebi, saat pulkam jumpa teman yang di kampung. Iya kangen aku guys. Aku udah gak balik dari kapan ya? Aku terakhir kapan ya aku balik ya? Aku aja lupa.
Lebaran tahun lalu nggak sih? Iya. Terumbu karang masih dipakai nggak, Mak? Masih lah. Aku masih 3 fungsi, guys. Mulut, wewe, sama bunga matahari. Itu 3-tiganya masih berguna. Lebaran yang naik travel sengsara itu, iya. Itu lebaran kan? Berarti ya lebaran aku terakhir pulang. Enggak. Kayaknya aku ada pulang lagi deh. Iya, ada pulang aku. Ngurus ke notaris. Iya, ngurus ke notaris aku ada pulang lagi. Habis lebaran tuh aku ada pulang lagi ngurus ke notaris. Iya loh guys, waktu lebaran tahun lalu tuh aku kesiksa banget. Kalian mau tahu, aku itu kan waktu itu pas lebaran itu aku mau pulang itu karena aku harus berangkat kemana waktu itu ya? Aku harus keluar negeri ya. Aku harus ke Thailand. Aku harus ke Thailand ngurus untuk persiapan Miss Equality World kalau nggak salah ya. Nggak songkran, mau songkran. Mau songkran sama apa gitu. Tapi aku harus ke Jakarta dulu. Ke Jakarta dulu karena aku mau besok Yuke. Yuke ketangkap kan. Yuke waktu itu ketangkap gitu loh. Dan aku dapat jadwal tuh, dapat jadwal. Jadi travel nggak ada. Sampai aku udah stres. Tadinya aku mau tembak kan dari Singkawang ke Kucing dulu naik travel. Dari Kucing Malaysia baru aku flight gitu loh ke Jakarta. Tapi tiketnya mahal banget waktu itu. Tiketnya mahal. Udah kayak gitu nyari tiket lagi dari Pontianak ke mana? Pontianak ke Jakarta nggak ada juga. Nggak ada juga. Terus aku beli tiket dari Singkawang ke Jakarta. Salah beli, salah bulan. Gara-gara buru-buru, bulannya salah, udah nyampe di bandara kok. Lama banget nggak berangkat-berangkat. Aku bilang apa udah delay. Terus ku tanya sama stafnya. Mas, aku bilang, ini pesawat saya yang ini aku bilang jam berapa ya? Apa delay? Aku bilang kayak gitu kan. Pas dilihatnya, Kak ini bulannya salah katanya. Salah, balik lagi ke rumah. Aku udah stres, udah panik nyari di mana. Akhirnya dapat travel, sisa travel terakhir dan nggak ada seat lagi kecuali di belakang. Di belakang di bagasi itu. Duduk di bagasi aku sama tas-tas orang, koper-koper orang sama koperku. Kalian bisa bayangin 4 jam perjalanan, 4 jam perjalanan aku di belakang itu, di bagasi. Cuma udahlah nggak ada pilihan. Makanya banyak komen waktu itu kan, Mak kenapa nggak minta kursi di depan? Nggak bisa. Orang itu udah full semuanya travel. Guys, coba tolong kalian tap-tap layarnya. Ya, jangan cuma nonton aja. Raya itu balik ke Daan ke Singkawang, balik insya Allah. 1 minggu lebaran atau 2 minggu atau 5 hari sebelum lebaran. Perjuangan ya Mak. Iya, karena aku harus balik waktu itu, harus ke Jakarta sama harus ke Thailand. Akhirnya dapat tiket ke Jogja, lupa aku. Akhirnya aku dapat tiket dari Pontianak ke Jogja dulu. Dari Jogja aku nginep 1 malam, besoknya baru dari Jogja ke Jakarta. Bener-bener aku tembak-tembak, bener-bener ngabisin waktu itu. Enggak Surabaya, ke Jogja aku waktu itu. Surabaya nggak dapat tiket, jadinya ke Jogja. Yang aku nginep di hotel bandara itu di Jogja. Di Bandara Kulon Progo. Bayangin doang udah pusing banget. Iya. Udah stres 4 jam perjalanan naik travel, ditaruh paling belakang lagi. Tumpuk-tumpuk sama koper-koper. Yang endorse kepiting tumpang nggak sih Kak? Enggak, itu beda lagi. Ya, itu aku nyamperin pas grand opening Grand opening sahabatku buka restoran. Itu aku udah dari Bali. Dari Bali ke itu aku bulan Mei itu. Itu bulan Mei. Itu aku udah pacaran sama si Jack. Yang cowokku yang pemain bola UK. Itu aku dari Bali pergi ke Surabaya.
Harusnya aku mau 3 malam di Surabaya. Terus si Jack nelponin terus tiap malam gitu kan. Terus dia bilang dia pergi party. Dia pergi party. Terus aku bilang, kau kenapa nggak izin aku pergi party? Abis kau katanya kau tidur. Aku bosen. Dibilang nggak ada yang nemenin aku ngobrol. Bilang kayak gitu kan. Pulang lah. Ini dibeliin tiket. Aku beliin kau tiket ya. Dibeliin tiket. Baliklah aku ke Bali. Itu tuh aku masih pacaran sama si Jack yang pemain bola. Yang dia mau punya anak dari aku. Kalau perempuan katanya namanya Bella gitu kan. Terus kalau laki-laki namanya Massimo. Mak Gap gak cocok baper sama cowok. Iya emang gak cocok. Aku gak bisa guys. Kalau aku bercinta aku bapernya parah. Aku sama Jack itu aku baper loh. Pas baper langsung kuputusin. Sampai aku dibilangnya gila katanya. Kau gila ya katanya. Kau gila ya dibilang kayak gitu. Aku bilang karena aku gak bisa guys. Kalau aku udah feeling aku jatuh cinta. Oh aku bilang gak bisa nih. Aku kalau udah jatuh cinta aku gak fokus ngapa-ngapain. Aku gak bisa fokus kerja. Terus nanti aku takutnya udah kecintaan banget. Aku suka kayak nggak bisa, aku aneh aku kalau udah jatuh cinta. Aku tuh jatuh cinta tuh takut, aku tuh overthinking, overprotective. Terus bawaanku tuh kayak dia ngapain ya. Sementara kita kan abis itu kan dia 1 bulan di Bali, abis itu kita LDR dia langsung pulang ke UK. Enggak, belum pecelup. Dia belum tahu aku war, makanya dia bilang katanya pas dia udah pulang ke UK kan, dia bilang kayak gitu karena dia pulang ke UK tuh apa sih kalau pemain bola sebelum mau pertandingan gitu 6 bulan dia 6 bulan kayak karantina gitu, apa sih namanya, training. Dia mau training 6 bulan kan. Kau sabar ya katanya, pokoknya selesai training, dia bilang kayak itu, selesai training dia bilang kayak gitu kan, aku pasti ke Bali lagi, terus kita keliling. Kita udah plan itu, kita mau ke Taiwan, kita mau ke Thailand, udah plan tuh kita memang udah kayak gitu. Kita nanti kita keliling Asia ya, dia bilang kayak gitu kan. Udah tuh. Nah tiba-tiba dia nelpon katanya, coba katanya kemarin pas aku di Bali, dia bilang aku kelewongin di Dallas, dia bilang kayak gitu kan, aku keluarin di dalam karena kan aku diewong sama dia kan. Aku bilang kayak gini, baby, aku bilang jangan kelewongin di Dallas ya, aku bilang kayak gitu kan, kelewongin di Pretty aja, aku bilang kelewong di Pretty aja, aku bilang kayak gitu kan. Oke katanya. Terus dia bilang, kenapa waktu pas di Bali aku nggak kelewong di Dallas ya, dia bilang kayak gitu kan. Kalau nggak kan aku bisa bikin kau hamidun, dia bilang. Terus supaya kau tetap sama aku terus, dia bilang kayak gitu kan. Terus kalau kita punya anak, kau mau anak kita berapa? 2 cukup lah, aku bilang kayak gitu. Udah dia karena udah malu kan, 2 cukup lah. Terus kalau perempuan, kalau laki-laki siapa namanya? Dia bilang kayak itu kan. Kalau laki-laki namanya Massimo, aku bilang. Terus kalau perempuan namanya Bella ya, dia bilang oke, aku bilang karena itu nama-nama orang Itali. Dia kan bapaknya Itali, emaknya Australia. Itu nama-nama orang Itali katanya. Oke, aku bilang. Jadi dari situ tuh aku udah bilang, udah nih, udah mulai nggak bener ini kan. Aku bilang udah mulai gak bener, udah mulai menghalu anak-anak kayak gitu kan. Aku juga tekong lah. Udah kayak gitu aku posting tuh di close friend tuh di Igoy. Terus anak-anak teman-temanku di close friend kata ngakak semuanya. Jong kau ya katanya, anak orang kau buat baper kayak begitu, dia bilang. Cuma akhirnya ujung-ujungnya aku mulai jatuh cinta sama dia guys. Mulai jatuh cinta kayak yang setiap hari tuh aku harus dikabarin gitu. Pokoknya dia harus ngasih kabar ke aku, dia ngapain, dia di mana gitu kan. Sebelum mau tidur itu dia harus ngabarin aku, minimal telepon, walaupun beda jamnya jauh gitu kan. Dia harus telepon walaupun aku udah tidur, aku udah ngantuk, aku harus angkat kayak cuma tahu dia udah di kasur, udah di tempat tidur gitu. Jadi akhirnya aku mikir, kayaknya ini udah nggak sehat deh gitu. Udah nggak sehat deh, ini bukan gue deh, bukan Gaby deh ini gitu. Akhirnya aku putusin guys, keputusin tanpa sebab. Sampai aku dibilangnya gila. Kau gila katanya. Nangis dia. Terus aku ditelepon kan. Mak, dia badannya bagus maksudnya. Terus sampai dia nangis kan, dia video call aku, kau tega ya, kau buat aku falling in love sama kau katanya. Terus habis itu sekarang kau katanya tiba-tiba kau putusin aku, dia bilang.
Gue bilang aku nggak bisa kayak gini. Gue bilang kau kan tahu aku nggak pernah pacaran, nggak mau pacaran. Gue bilang aku sama kau sekarang aku falling in love. Gue bilang tapi aku takut. Gue bilang kayak gitu. Kenapa kau takut? Aku cinta juga sama kau katanya. Ya udah kita kan udah ada niatan buat serius ke depannya. Aku udah dikenalin sama orang tuanya. Kalian bisa bayangin aku udah dikenalin sama emaknya, sama bapak tirinya, sama abangnya, sama adiknya. Coba. Kami di villa itu sama adiknya udah ngobrol, udah deket, aku udah bonding. Udah dikenalin, dibawa lunch sama keluarga, bawa dinner sama keluarga. Coba, katanya aku tuh jarang loh katanya bawa pasanganku katanya. Dinner atau lunch sama keluarga. Apalagi ku kenalin sama orang tuaku katanya. Nah kan, dia jatuh cinta guys. Jadi si Jack itu dia punya ini kayak penyakit mental. Dia punya penyakit mental kayak bukan bipolar. Kayak punya traumatik waktu dia masih muda-muda gitulah. Dia masih muda sih, tapi waktu yang benar-benar masih muda banget masih sekolah gitu, dia kayak punya traumatik kayak gitu. Jadi dia punya sakit mental, dia tuh harus konsumsi oberto dari psikiater gitu. Akhirnya yang bisa nenangin dia cuma aku. Di saat dia emosi tuh aku bisa tenangin dia. Aku bilang, ku peluk, ku cium, ku iniin gitu kan. Udah nggak boleh kayak gini. Jadi aku yang bisa nenangin dia gitu loh. Udah kayak gitu. Waktu pas sama aku dia 1 bulan kan di Bali kan. 1 bulan itu benar-benar nggak minum obat dari psikiaternya, dia bisa tidur. Padahal dia sebelumnya itu kalau dia nggak minum obat dari psikiaternya itu dia nggak bisa tidur. Enggak, dia nggak tahu aku trans, makanya bahas anak. Bahas anak, pengen hamidunin aku, pengen kalau anaknya laki-laki, anaknya perempuan namanya Bella, kalau anaknya laki-laki namanya Massimo. Nggak expect kalau Kak Gaby ada darah bugisnya. Iya, papaku bugis. Dia six pack banget dia. Oh si Jack mah ganteng banget guys. Ganteng banget. Ada nih ya. Gimana ya masukin foto ya. Mana ya? Green screen. Mana nggak ada green screen guys. AI wallpaper nih apa? Oh AI. Nggak ada green screennya. Orang mana Kak Spain? Nggak. Dia bapaknya Itali, mamanya Australia. Dia lahir besar di Australia, tapi dia punya 2 keluarga negaraan. Warga negara Australia sama warga negara Inggris UK. Tapi dia tinggal di UK karena dia gabung sama tim sepak bola UK. Aku tahun 2013. Nggak bisa ini. Nggak ada green screennya aku untuk posting di sini. Karena ini followerku belum 10.000. Itu yang pemain. Yang pelatih itu Selangor United Malaysia. Iya, udah pernah ini kok ada di Goiku itu ada aku posting. Scroll aja ke bawah si Jack itu. Yang pelatih ada aku posting, yang pemain ada aku posting. Aku sering banget guys sama pemain bola. Sering banget, kemarin aja aku habis dieong sama pemain bola bule, tapi timnas di Indonesia adalah timnas di salah satu. Aku nggak mau sebutin karena dia berkarir di Indonesia. Kayaknya gedong banget. Udah kayak pewong asli kakak, apa masih pakai hormon nggak? Aku pakai hormon setahun 3 kali, setahun 2 kali lah. Pemain bola Indo pernah nggak mak? Nggak. Pemain bola Indo pernah nggak mak? Nggak. Pemain bola Indo pernah nggak mak? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi dulu aku sering sama artis-artis Indonesia. Ada 14-15 artis Indonesia lah aku pernah ngewong sama mereka. Tapi dulu ya, tahun-tahun masih tahun-tahun
Tahun-tahun 2000, zaman-zaman ebeh. Zaman-zaman ebeh tahun berapa tuh? Zaman-zaman pet dulu. 2008. 2008, 2011. Itu zaman-zaman itu. Yang bule Kak Gebi tolak nggak terima, geger. Itu banyak, ada juga aku tolak terus geger dia. Ngamuk terus aku dikata-katain. Gara-gara aku tolak. Gadun yang selalu transfer 20 juta setiap lebaran juga. Banyak guys. Gadun yang selalu transfer itu yang gadun lokal banyak. Zaman dulu gadun lokal, sekarang gadun bule. Jack apa sih, Mak? Pemain bola luar negeri ya. Kau apa sih? Kau ngetik aja kayak begitu, alay banget. Kalau sama pemain bola staminanya kuat, Mak. Iya, lama lo kelewongnya. Udah dibilang aku gak suka orang Indonesia. Aku gak suka sama orang Indonesia. Aku sukanya sama bule. I like bule so much. Sama Arab aja aku kurang suka. Aku mau sama Arab tapi kurang suka. Aku lebih suka sama bule, apalagi bulenya orang Australia. Orang Australia, orang UK, orang Amerika. Aku suka banget. Aussie sih aku paling suka. Aussie itu daya tariknya itu kayak beda gitu dari semua bule-bule. Kalau Latino suka nggak suka, tapi nggak ada dutanya kalau Latino itu. Sama Afrika, panjang gedong pernah, Mak? Sering. Amerika sama yang Black Mamba pernah. Sering lah. Bukan pernah lagi, orang aku pernah tinggal di Amerika 6 bulan. Yang paling royal negara mana? Aussie. Oi, oi, oi. Itu udah paling royal. Paling royal, ganteng-ganteng. Paling endul. Karismanya wadidaw. Daya tariknya wow. Aussie tetap. Dubai, Kak Gap, kan tadi udah aku bilang, aku mau sama orang Arab tapi aku nggak terlalu suka. Dubai kan Arab. Paling pelit dan miskin negara mana, Mak? Miskin dalam konteks apa nih? Ya aku nggak bisa membuat spekulasi. Ini negara miskin, ini negara miskin. Indonesia aja negara miskin. Kau mau bilang negara miskin? Indonesia aja negara miskin. Kau pikir Indonesia negara kaya? Indonesia itu negara miskin. Yang bawa badan negara mana? Nggak usah kau tanya lagi lah ya. Konoha yang kaya ya kaya, yang miskin ya miskin. Ya kaya lah kalau mereka korup. Kalau mereka korupsi, mereka money laundry, ya kaya itu. Enggak, udah dibilang aku nggak suka sama Asia, nggak suka sama Indonesia. Masih ditanya lagi, aku cuma sukanya sama bule, udah, that's it. Nggak usah tanya lagi negara lain, aku cuma suka sama bule. Iya, aku pengen banget ke Ternate. Nenekku dimakamin di sana, guys. Konoha yang kaya hasil korupsi dan ngejilat, Mak. Yes, bener. Sama money laundry. Money laundry lah, kebanyak banget tuh money laundry. Kayak owner-owner skincare, pengusaha-pengusaha yang dia dokter terus bikin klinik tiba-tiba gitu kan. Langsung kayak tiba-tiba punya cabang berbiji-biji, terus bisa bayar brand ambassador bermiliar-miliar,
Padahal ya kliniknya biasa aja, skincare-nya B aja gitu. Tahu aku. Tahu aku siapa-siapa aja. Makanya dokter yang nggak money laundry itu Bagusiana. Itu Bagusiana itu sahabatku, dia punya klinik kecil banget kliniknya. Tapi memang rame. Kita datang ke sana aja, aku aja kadang-kadang aku nih ya. Aku misalkan mau ke klinik, aku bilang full web besok aja ya, bilang kayak gitu kan. Full bener-bener kayak kau nge-spam ya war harimau ku blok ya. Kau nge-spam kayak gini nyampah tau nggak? Nah berarti kau memang harus nasibmu di blok. Jadi kalau kalian ada lihat kayak dokter terus punya klinik bercabang-cabang, kan? Orang nggak nerima endorse LGBT kak, ya bisa itu sih haknya dia sih ya, dia yang punya produk kan, dia mau terima KOL-nya siapa gitu, itu hak dia. Tapi nggak perlu juga sampai kau share, oh kita nggak terima LGBT sementara ada yang kokohan apa siapa gitu, itu nge-endorse produknya dia, di komen lagi sama dia. Jadi aku pikir kok apa nih gitu. Banyak yang money laundry mah banyak banget. Enggak, aku pengen settle down di kampungku di Singkawang, ngurus mamaku. Aku bukan yatim piatu. Aku masih punya satu orang tua yang aku urus, aku jaga. Kalau aku yatim piatu mungkin aku bisa tinggal pergi aja, mutusin kayak pindah ke sini nikah sama bule ini tinggal di sini gitu. Gampang aja. Ini mamaku tinggal sendiri, mamaku udah tua. Adik-adikku, abang-abangku semua udah nikah. Udah pada tinggal sendiri, semua punya rumah sendiri. Cumi petek dulu di warung Mak Gebi. Iya. Oh iya, dulu aku pernah ya masak cumi petek ya. Lupa aku. Udah guys, sudah jam 6:30 pagi. Waktunya aku untuk tidur ya. Udah pagi. Makasih semua yang nonton aku live. Tidur dulu ya. Bye.